kalau kami memang punya alasan sendiri yang tidak bisa kami ucapkan. Pertama, kalau kami sampaikan alasan itu nanti dijadikan serangan oleh orang-orang yang benci kepada kami untuk menyerang keluarga kami yang lain yang sepakat. Kami tidak masalah dengan saudara kami yang lain merayakan itu, silakan saja. Tapi kami tidak. Begitu aja sebenarnya, nggak ada masalah. Mikana udah enggak Uni, Mikana udah enggak. Mikana masih merayakan Natal. Enggak. Tadi aku baru pulang, barusan merayakan Natal. Tapi enggak katamu kemarin, katanya Dewa Matahari lu bilang. Aku yang diundang khotbah. Bukan Yesus, namanya Yeshua HaMashiach. Bener Iya. namanya itu. Bahasa Ibrani. Ya karena kan dia bukan orang Yunani, dia kan orang Aramaik. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya berbahasa antara Ibrani dan Aramaik ya. Ibrani. Ya kalau sama orang Yunani berbahasa Yunani, cuman kan namanya dulu harus benar toh. Dulu juga saya pernah ditanya sama Uni, dulu waktu baru-baru memberitakan Injil kan dulu pernah bilang gini, kan namanya Yesus, kenapa jadi Yesus? Dulu waktu itu saya jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tidak niatnya mengadu domba, tapi di sini itu adalah mengadu domba, kayak ikut Bang Zuma aja, nonton enggak? Kalian tahu nggak? Hak untuk mengikuti sesuatu, menerima sesuatu itu hak prerogatif siapapun loh. Misalnya Nanda nih, dia tidak menyepakati hari mu'alaf. Kalian nggak berhak untuk memaksa dia untuk merayakan hari mu'alaf. Kalau kalian misalkannya tidak suka dengan pilihan dia, berarti kalian coba mengintervensi pikirannya Nandar. Satu. Nah, yang kedua, kenapa sih seolah-olah tuh kayak ini menjadi isu dan permasalahan di antara kita? Toh Nandar tidak melarang orang-orang untuk merayakan hari mu'alaf, tapi dia tidak bersepakat untuk ikut merayakan hal itu. Jadi itu hak prerogatif. Seperti Muhammadiyah, misal mereka tidak kunut, itu dalam ranah pahala aja loh, berbeda pendapat. Kemudian NU misalnya mereka kunut, apakah harus baku hantam? Kan tidak. Jadi tolong kalian yang pecinta Bang Zuma,
kalau seandainya Nandar tidak sepakat dengan Bang Zuma, kalau kalian benci Nandar dan hanya memilih Bang Zuma, berarti kalian bukan membela agama, tapi membela Bang Zuma. Itu konsekuensinya gitu. Uni, izin nih. Pencetus pertama tahu nggak siapa ya? Karena saya di luar nih, saya pengen tahu juga di luar negeri itu bergaung nggak hari mualaf. Karena saya begitu Nggak peduli sih Bun, aku nggak pernah ngurusin, nggak tahu, karena buat aku tuh ada hal yang lebih penting yang harus aku sama Nandar itu pelajari dan ketahui. Perkara tentang hari mualaf ini kan siapa aja silakan lah mau bikin hari mualaf, hari kecantikan, hari ketampanan, hari kemancungan hidung, hari kumis lele, itu terserah sih siapa aja. Cuman kalau itu ditanya kepada kami, aku sama Nandar itu nggak ngerayain, karena selebrasi di dalam Islam itu hanya dua, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Aku kenapa nggak ikut merayakan hari mualaf sedunia? Karena anakku aja ulang tahun kemarin aku nggak ngerayain loh. Karena buat aku tuh bukan hal yang harus dirayain, itu pilihan pribadi sebenarnya. Ya. Betul. Dan terus Uni ya, aku tuh gak nyerang Bang Juma loh. Bahkan aku WhatsApp sama Bang Juma, sama Ustadz Kainama Uni. Aku langsung telepon. Lu tahu nggak Nandar? Ya, Lu tahu nggak pertengkaran kadang yang lebih mengerikan itu kayak gini, zamannya pengikut Ali bin Abi Thalib dengan pengikutnya Muawiyah. Itu yang lebih parah tuh bukan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalibnya loh, tapi yang berantemnya itu di bawah-bawahnya itu. Jadi ya. itu yang lucu kadang. Aku bingung ya saudara-saudara kita yang Islam yang seolah tersakiti sama Nandar yang nggak mau merayakan hari mualaf. Ini loh guys, kalau mau tahu ini aku pendapat aku pribadi ya. Nah, Itu bukan substansi agama kita gitu, dan itu nggak penting banget gitu loh. Nah, kalau izin nih, kalau saya di sini ya saya tadi udah bilang sama Nandar juga. Jadi nggak ada ketentuan nggak boleh apa itu ya masing-masing aja. Nandar berpendapat begitu ya saya hargai pendapat begitu. Bang Zuma itu papanya saya mau pro Bang Zuma, oke saya setuju hari mualaf ya nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi berjalan masing-masing aja kan, ini bukannya istilahnya itu hari besar Islam yang udah ada ketentuannya seperti itu. nih, Kalau aku setuju aku baca gitu. Pak KTO ya, Bapak KTWOA 69. Kalau tidak setuju kenapa curhat di Komal? Pak, kenapa Bapak malah mengatur Nandar dengan Komalnya? Itu hak dia loh. Dia mau curhat di Komal dia, kenapa Bapak yang merasa tersakiti gitu loh? Kan ini Komal dia. Kecuali dia di sini melakukan penyesatan, menyerang pribadi Bang Juma, aku yang akan marah sama dia. Iyalah. Kecuali aku nyerang Bang Juma, aku nggak nyerang siapa-siapa. Kalau dia curhat di Komal dia, kenapa Bapak yang mengatur dia? Sejak kapan Islam itu diperintahkan untuk ngatur-ngatur orang lain? Itu kan hak prerogatif dia. Yang bawah jangan manas-manasin lah, jangan manas-manasin. Unfollow Biar gue. aja Nandar urusan Nandar Unfollow kan. saya aja. Gini, buat akun Oten, jangan unfollow Yonatan Nandar, unfollow semua para Mesiah, karena kami sepakat untuk tidak merayakan. Unfollow akun saya, unfollow akunnya orang-orang yang di bawah Mesiah, nggak usah. Kenapa? Ya berarti kamu itu bukan membela agama, tapi membela orang, membela apologet. Seolah-olah kamu itu nggak terima kalau Nandar beda dengan Bang Zuma. Silakan kamu unfollow saya dan Nandar, kami nggak rugi. Jujur ya, wallahi ya, ini kalian umat Islam mengunfollow saya sama Nandar karena tidak merayakan hari mualaf dunia, kami lebih bahagia tidak dikelilingi sama orang munafik loh. Alhamdulillah. Justru saya bangga ketika saya dan Nandar dijauhi sama orang-orang yang ternyata dia nggak butuh ilmu kami, dia nggak butuh agama ini untuk dibela, tapi dia butuh supaya kita itu melakukan apa yang dia mau gitu. Nggak apa-apa, aku bersyukur kamu tidak menfollow kami dan saya dan Nandar. Jangan cuma Nandar aja yang kamu unfollow. Nggak usah lah diurusin Kalau ini perlu saya kayak blok gitu kamu. di bawah itu. Udah Kalau perlu kamu follow. Iya. Karena kami nggak butuh follower ya. Saya dan Nandar tuh bukan butuh follower. Ya, tapi butuh Saya dikasih butuh. tempat. Ya, kita beda. Kalau Bunda Tina dia butuh follower, saya dan Nandar nggak butuh. Ya, karena saya dan Nandar itu berdakwah. Kebutuhan kami adalah kenyamanan dalam berdakwah. Maka itu yang kami upayakan. Kalau kalian tidak follow kami senang loh. Justru saya bahagia tidak di follow sama orang-orang munafik. Apa ciri-ciri orang munafik?
Orang munafik itu adalah orang yang ketika bicara itu menafikan pembicaraannya. Dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Anbiya, wa ummatukum ummatan wahid, Anda malah berpisah. Berarti Anda munafik. Siapa nih? Udah nih, nggak apa-apa nih. Yang intinya gini, saya sama Bang Juma tidak ada permasalahan dan saya tidak menyebut nama Bang Juma, dan Bang Juma itu bukan pencetus. Saya sudah tanya Bang Juma, itu Bang Juma itu bukan pencetus. Bang Juma itu gak pencetus. Nandar. Saya paling tidak takut dengan manusia. Nih ya, Hio, tinggalkan aja dia menantang saudara. Silakan tinggalkan saya dan Nandar. Kalau memang menurut kalian tidak menjiwantahkan pemikiran kalian. Wallah, saya ikhlas, saya redo, unfollow saya dan Nandar. Insya Allah kami ini berdakwah kepada orang yang mau mendengarkan, dan kami tidak merayakan hari mu'alaf sedunia, karena itu tidak ada aturannya dalam agama kami. Saya aja, anak saya ulang tahun saya nggak ngerayain, apalagi cuma hari mu'alaf sedunia. Maaf, kami berdua nggak ikut. Kalau kalian merayakan, kami tidak melarang, itu hak prerogatif kalian. Silakan kalian tinggalkan kami kalau menurut kalian kami itu tidak sesuai dengan keinginan kalian. Karena kami berdakwah bukan mengikuti keinginan kalian, tapi kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, silakan sekarang juga tinggalkan kamu yang ngaku Islam tapi tidak sepakat dengan apa yang kami gagas. Silahkan tinggalkan kami. Syukur, alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa juga. Lagi Yang di bawah nih ngapain sih begitu? Iya, lagi pula udah nggak herannya- masing-masing. Makanya Herannya, saya bilang, maksudnya aku nggak nyerang pribadi loh Bun, aku tuh nggak nyerang pribadi. Bahkan aku yang telepon Kamu tahu nggak? Waktu Rasulullah berperang dulu, waktu Rasulullah itu memindahkan Ka'bah ke Masjidil ke Ka'bah. Masjidil Banyak Aqsa ke orang bukan dari Masjidil Aqsa pindah ke Mekah. Ternyata itu ujian buat pengikut Nabi Muhammad yang aku ikut Nabi Muhammad, ternyata banyak berpaling kan. Justru kita bersyukur loh Nandar. Kalau ternyata selama ini yang follow kita itu mereka tuh nggak butuh ilmu kita apa yang kita sampaikan, tapi mereka butuh kita mengikuti mau mereka, dan mereka menyingkir dari kita, itu kita butuh kepada Allah loh. Artinya kita orang yang hanya ingin mementingkan kepentingannya pribadi tapi tidak menghargai pendapat kita gitu loh. Dan justru lu sama gue bersyukur mereka meninggalkan kita, sehingga nanti kita tidak mengikuti keinginan mereka untuk melakukan apa yang mereka mau. Jadi kita betul-betul karena Allah dakwah. Justru kita dibenci sama orang seperti itu. Apa yang kita anggap benar itu lebih mulia ketimbang kita mengikuti mau mereka. Kita berdua donatur aja kita nggak bisa diatur sama donatur, apalagi kalian netizen yang kami nggak mau merayakan mu'alaf, kalian marah kepada kami. Lucu kan? Tapi nggak mau merayakan hari itu. Kenapa memangnya? Jangan hari Jadi itu. gini Ada nih. loh di antara umat Islam itu yang tidak merayakan hari Maulid Nabi. Kenapa harus marah? Kan lucu, itu prerogatif kami loh. gini nih mungkin nih, ini kan Nandar, Uni sama saya kan istilahnya berseberangan lah. Saya setuju hari mu'alaf. Jadi gini, Bang Nandar ini bukan memprovokasi atau Uni Rifa memprovokasi supaya jangan adanya hari mu'alaf, tapi dia tidak merayakan. Jadi hak masing-masing aja. Nah, saya merayakan umpamanya gitu. It's okay tuh gitu loh. Jadi nggak usah, nih yang di bawah nggak usah jadi apa namanya, jadi setan iblis kayak gitu. Udah biarin masing-masing. Dia kan tadi timbulnya pertanyaan ini karena ada yang nanya tadi ya. Iya, ada yang nanya itu. Tentangnya, ada yang nanya. Aneh mereka Mana nih soal- loh. Hah? Mereka tuh bilang kita Bentar, nih, saya kita beresin sama dulu. Bang Zuma baik-baik aja kok, sama Iya, apa iya. kita baik-baik aja Tunggu kok. dulu nih. Jadi maksud saya itu udah saya merayakan, Nandar sama Uni nggak merayakan, kan mereka tidak provokasi atau jangan merayakan, jangan ini, kan nggak begitu. Jadi Nggak masing-masing ada. ya nggak apa-apa juga. Makanya Iya. saya tanya tadi pencetusnya siapa, ternyata kan bukan Bang Zuma juga. Bukan, Walaupun bukan. Bang Zuma umpamanya ada yang bertentangan dan itu tidak mengurangi keimanan kita terhadap Islam, ya it's okay kalau menurut saya. Udah gitu aja. Jadi Enggak, lagi aneh loh, yang ribut tuh mereka justru. Nggak, nih. Nandar Ini- cuman bilang, Nandar Ini, tidak taruh merayakan. nih ya. Kita belum tentu yang komen Muslim, jadi jangan mereka oten. Iya. Iya. Ya rata-rata oten sih. Oten, maksudnya Saya oten kan itu tadi pura-pura naik Muslim, ini. hati-hati. Saya kan tadi naik karena ada yang nanya sama Nandar, gimana soal mu'alaf. Nah, Bang Nandar bilang dia tidak ini. Nah, saya hargai, makanya saya bilang, saya umpamanya merayakan Uni Rifa sama Nandar nggak ini. Tapi mereka berdua ini bukan berarti mempengaruhi orang menjadi provokator. Oh, jangan gini. Kan nggak begitu. Ada orang nanya, kita mengungkapkan hak kita, mengungkapkan pendapat kita. Nggak apa-apa tuh.
Kalau saya bilang itu aja, udah di case close aja lah. Ini Nandar nggak usah terprovokasi sama yang di bawah. Enggak, saya mau enggak pun. Biarin Uni. Ya, kalau aku dari dulu nggak penting Iya. Enggak ada suaramu nih. menjajah. Putus suaramu. Ada. Halo. Ada. Halo, aku tuh dari dulu nggak takut Bunda. Kenapa? Netizen itu manusia. Kalau mereka dan hati manusia itu bisa dibolak-balik. Hari ini mereka mengagumi kita, besok mereka bisa jijik sama kita. Jadi nggak perlu untuk berharap kepada manusia untuk suka sama kita, karena mereka manusia. Jadi yang penting adalah ya Bang Zuma, Nandar, kami tetap satu jalan, yaitu mencoba beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara diskusi lintas agama. Perasaan saya dan Bang Zuma dan Nandar tidak pernah berpecah tentang hal yang fundamental. Tapi kalau tentang pemahaman sesuatu ya bisa saja kami berbeda. Dan perbedaan kami dengan Kristen adalah Kristen tentang hal fundamental berdebat, hal-hal kecil tentang donasi aja juga saling cakar-cakar. Kalau kami tidak. Kami saling mensupport. Kami mensupport Bang Zuma mengadakan hari mu'alaf sedunia, silahkan kami support, tapi kami tidak ikut, ya. Itu Itu poinnya. karena kami punya prinsip yang Poinnya. berbeda. Ya, poinnya di situ. Tidak ada urusan dengan kalian netizen. Betul. Ya udah. Netizen ini kan, netizen Kristen ini kan senang dikira dia kita pecah, padahal kita nggak Iya. pecah. Kenapa? Karena mereka udah jijik dan malu lihat apologet mereka yang udah pecah belah. Jadi maaf, kami bukan Kristen. Kalau di dunia apologet kalian saling pecah belah, saling cakar-cakaran. Si Edis nyerang RK nyerang Edis. Enggak. Si Nandar itu mentakzim kepada Bang Zuma. Buktinya dia chat Bang Zuma, "Maaf Bang Zuma, gimana kalau saya ndak ini." Saya dan Bang Zuma saling chat untuk saling ini. Bang Zuma mengingatkan saya, Bang Zuma menasihati saya. Sorry ya, kalian kalau mau mencoba untuk memecah belah kami nggak bisa, ya nggak bisa. Bahkan ada yang saya jauhi aja circle-nya aja nggak terdetek sama kalian kalau kami nggak sepaham. Kenapa? Kami bukan Kristen yang suka mengumbar-umbar pertengkaran Ini dengan kami, Oten nih, makanya banyak saya di nggak bawah suka. nih. Iya kan, Oten Oten di kan bawah. memang begitu. Kenapa? Oten kan gini loh. Mereka tuh udah nggak percaya apa ya, udah jijik sama kehidupan keberagamaan mereka karena dipegang Edis, ternyata Edis nyerang Kristen sendiri, dipegang RK ngambek-ngambekan, dipegang Joseph, Joseph nyamar-nyamar jadi Islam, pegang Agatha, gara-gara botok minta donatur. Jadi mereka tuh semua apologet yang gua follow biadab semua katanya. Ayo udahlah, mudah-mudahan apologet Islam berantem semua lah. Jadi saya senangin gitu. Dikira dia kayak mereka. Mereka Enggak lupa kalau kita nih Islam gitu. Orang aku WhatsAppan dengan Bang Juma sebelum aku live itu aku WhatsAppan tuh. Ini nih WhatsAppnya tuh. Ya. Iya, Nggak ini- perlu aku jadi- lihat tuh. Ini aku Jadi yang di WhatsAppan sama bawah Bang yang Juma baru nih. yang baru gabung nih saya lurusin. Tadi mulainya pembicaraan ini Ustadz karena ada yang Zulkifli M. nanya. Abbas. Aku WhatsAppan tuh. Ya, WhatsAppan sebelum aku ngomong. Bang Juma sama aku nggak ada masalah. Sama Ustadz Kainama aku telepon. Ini kan pendapat, bukan aku memusuhi orang. Berbeda Kang, dengan sedikit Kang sebelum saya turun. Tenang, Nandar. Gua Jadi di saya belakang tadi lu. kebenaran nyimak dari awal. Iya, iya. Memang waktu Kang Nandar tadi mulai ngomong karena ada yang bertanya. Jadi ya menurut saya pendapat masing-masing aja. Ini kan bukan sesuatu yang wajib atau sunnah atau apa. Nah, yang mau ikut saya nih di sini naik bertentangan sama mereka. Yang apa-apa juga. Toh mereka tidak provokasi, jangan melakukan, atau saya provokasi. Oh nggak bisa Bang Nandar, itu harus dilakukan, kan nggak begitu. Jadi masing-masing aja. Masing-masing saling menghargai, yang melakukan, yang enggak ya nggak apa-apa juga. Oke, Uni saya turun dulu ya. siap. Apa namanya? Bunda Milah, makasih. Ya, sukses selalu kalian. Ya, amin, makasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Geri nih. Nggak kan gue udah bilang sama lu Nandar, kalau Iya. kita mau menguji di kalangan orang yang bersama kita mana yang munafik mana yang enggak, coba berbeda pendapat saja dengan mereka. Bagaimana sikap mereka tentang perbedaan gitu? Kalau mereka menyerang pribadi kita dan mereka membenci kita, maka mereka tidak serius untuk mengatakan apa, mereka tidak tulus kepada kita. Maka bersyukurlah kamu dijauhkan dari orang-orang Masya begitu. Allah, tabarakallah. Dengan begitu artinya Nandar dan saya itu betul-betul membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita dakwah di TikTok ini bukan untuk follower, tapi untuk menjalankan hak kita berdakwah. Silahkan yang nonton, silahkan menjauh dari kita juga enggak apa-apa. Rugi antum kalau misalnya kita ditinggalkan netizen. Rugi nggak? Rugi nggak? Enggak. Ya sudah, biarkan kalau ada netizen yang tidak suka dengan kita gara-gara kita nggak ngerayain hari mu'alaf. Alhamdulillah, Allah jauhkan kita dari orang-orang yang tidak tulus kepada kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang lain
Ya. yang Dan saya mendengarkan percaya apa Umi. ilmu yang Nanda Dan saya sampaikan. percaya begini, barang siapa yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun orang yang dapat menghinakan dia. Dan siapa yang Betul. dihinakan Allah, tidak ada satupun orang yang dapat memuliakan dia. Jujur aku kemarin udah nggak pegang duit nih. Ya aku bukan ini ya. Tiba-tiba itu si Jai naik kan, Bang Nandar minta WhatsApp-nya. Aku tuh apa nih minta WhatsApp? Ternyata ada Bunda Hana ya ke aku tuh. Jujur, aku tuh Bunda Hana, terima kasih. Iya, Udah gua aku- duga kemarin si Jay minta nomor telepon, lu pastiin ya, Iya. ada kasih rezeki nih buat Nandar nih. Iya, Allah. aku jujur aku merasa ini benar-benar ya Allah ya. Aku jujur aku pegang duit waktu itu. Langsung ada transfer, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku percaya kalau Allah memuliakan seseorang maka tidak ada satupun yang dapat menghinakan dia. Ketika orang Ya, sekali dihinakan lagi sama kita Allah, ketuk palu aja. Ya, kita ketuk palu aja. Teman-teman muslim, silakan kalian merayakan hari mu'alaf sedunia. Itu hak kalian, silakan bertanggung jawab dengan apa yang kalian pilih. Maaf, saya dan Nandar tidak ikut merayakan. Kenapa? Aku Ada juga. hal-hal yang Atemika juga, beberapa pengurus Mesia juga tidak. Kami bukan mengadakan front dengan saudara-saudara kami yang merayakannya, tetapi kami disibukkan dengan hal yang lebih penting daripada itu. Apa? Insya Allah pada tanggal 25 Desember saya dan Nandar dan Tante Mika mengajak teman-teman kami untuk beristighfar kepada Allah pada waktu itu. Apalagi kita sudah dalam keadaan bencana ya. Saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga di Aceh itu mendapatkan bencana. Maka pada tanggal 25 Desember itu, di saat orang merayakan hari kelahiran Tuhan dan menuduh Allah punya anak, mari sama-sama kita beristighfar, dan kalau perlu kita perbanyak sholat malam pada waktu itu, karena ketika Allah turunkan amarahnya, karena Allah bukan Tuhan yang gampang-gampang marah ya, tapi kalau seandainya pada waktu itu murka turun, kita dalam keadaan mendekat kepada Allah. Dan pada waktu itu orang sedang mabuk, melakukan hubungan intim, tertawa terbahak-bahak, joget-joget, putar musik, dan mereka lupa dengan Allah, dan mereka mengatakan Allah punya anak. Pada waktu itulah terbaiknya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara istighfar, dan tidak ada perayaan bagi kami pada waktu itu. Yang ikut Bang Zuma silakan. Duta Rinda Bu, silakan. aku mau ikut Bang Zuma, tanggapi ada masalah. komen yang di bawah. Kata yang komen yang di bawah kayak gini, nampak udah nggak sependapat. Kami nggak sependapat tentang tanggal aja. Kalau kalian tentang Tuhan kalian nggak sependapat. Beda kita. Kalau kami tanggal kami nggak sependapat. Karena tanggal 25 Desember itu bukan Tuhan kami. Nah kalian merayakan, ada yang merayakan Natal, ada yang tidak. Ada yang mentuhankan Yesus, ada yang tidak. Ada yang satu gereja, ada yang tidak. Ada yang pakai celana, ada yang tidak. Ada yang pakai BH, ada yang tidak. Itu kaum kalian. Dan lucunya mereka mengatakan begini, menuduh orang munafik. Saya tidak nuduh orang munafik, saya mengatakan bersyukurlah kalian ketika kalian berdakwah dan apa yang kalian sampaikan itu ada ayat dan dalilnya, lalu kemudian orang yang tadinya bilang kami bersama kamu lalu meninggalkan kalian, berarti mereka tidak tulus, mereka menafikan lisan mereka. Quran surah An-Nahl, surat Al-Anbiya 92 menegaskan apa? Wa ummatukum ummatan wahid. Kita itu satu umat. Kenapa harus berpisah hanya karena beda pendapat? Kami tidak pernah memisahkan diri dari APII, dari Bang Zuma, karena kami satu circle. Tapi kami cuman nggak mau mengikuti apa yang digagas sama API ya. Bukan API yang gagas itu. Kalau yang digagas sama nggak tahu ya siapa yang pertamanya. Kami nggak mau ikut aja. Kenapa kalian yang ini yang menuduh-nuduh, yang merasa keberatan? Itu kan hak prerogatif kami. Ya, saya menghimbau kepada teman-teman kami, ya teman-teman kami, pada tanggal 25 Desember itu mari kita beristighfar massal, karena pada waktu itu anak-anak dewa penyembah Tuhan beranus, merendahkan Tuhan, merendahkan pencipta alam semesta. Mari kita tidak ikut-ikutan berhappy-happy pada waktu itu, karena pada waktu itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala sedang difitnah besar-besaran. Hampir saja bumi terbelah, hampir saja langit terbelah karena mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Dan pada saat itu anak-anak dewa sedang merayakan hari kelahiran Tuhan. Maka mari kita pada waktu itu beristighfar banyak-banyak kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ya, seperti itu ya. Oke, yang Oten silakan naik. Jadi buat teman-teman yang di bawah ya, jangankan kita berbeda pendapat.
pendapatan pun berbeda kita kok. Apa yang kita pikirkan? Ah, Pendapatannya kita beda. pendapatan aja kita beda. Nah, buat yang merayakan 25 Desember kelahiran Tuhan, itu kalian merayakan Tuhan melihat selengki pertama kali. Tahu nggak kayak yang kalian itu? Sadar nggak? Iya. Yang penting bagi kita, kami tetap pada prinsip kami, ya seperti itu. Senang tidak Tuhan senang, kami tetap satu, Tuhan Nabi kami satu. tetap Nandar, lu Rasulullah. kenapa Nandar pakai handphone itu dari tadi jeda-jeda terus? Ya aku mau cerita juga Uni. Bang Yonatan Nandar kan ini ya buat teman-teman ada 1.500 orang. Bang Yonatan Nandar kan ditelepon. Aku pun alhamdulillah ada yang nelpon juga Bang Nandar. Ya kemarin itu dibelikan handphone. Aku masya Allah semoga yang memberikan ya. Dibelikan Tapi HP, kok ya tumben, Allah. kok bisa ya? Aku baru ngomong sama Nandar kemarin. Nandar, lu tahu nggak? Gua dicariin villa bagus, ini. Kata Nandar, amin, semoga nular rezekinya Unrifa katanya. Nggak lama kemudian Nandar mendapatkan rezeki. Nggak lama Tante Mika mendapatkan rezeki. Semoga rezeki dari yang diberikan Allah melalui netizen itu menambahkan semangat kepada kita untuk terus memperbaiki diri dalam berdakwah. Amin. Berarti para netizen ini percaya kepada kita untuk berdakwah. Jadi jangan dikhianati, jangan menghujat. Iya. Tante Mika kok jangan menghujat. Aku nggak ada menghujat ya. Aku sesuai data ya. Sekarang kalau nggak sesuai data, Ya, aku luar biasa. sesuai dada. Ya. Aku senang kalau Artinya- ada saudara yang dapat rezeki itu aku senang karena dulu aku juga pernah. Iya. Iya. Aku cerita sama Nandar, lu tahu nggak? Gua ya Allah Nandar gitu kan. Cerita lagi gini. Kata Nandar, masya Allah kata Nandar kan. Uni katanya, semoga aku ketuluran katanya kan. Alhamdulillah ada yang telepon Nandar gitu. Akhirnya Nandar, teman-teman terima kasih banyak ya buat para netizen yang mencintai sekali, mencintai Nandar, saya dan Tante Mika dan juga Pak Dance. Doakan kami semangat terus ya, membubuki oten-oten yang memfitnah Tuhan ya. Doakan kami terus. Aku Biar kami itu bisa semangat terus. Nandar ya. Aku pagi tadi di jam 5 kan aku sampai jam 5 di sini di Komar Bang Nandar ya kan. HP baru kau Mika? Bukan, sekarang ini bukan, itu untuk data, khusus untuk buka data aja, buka data. Udah Yang nyampe ini- HP-nya? Udah, alhamdulillah. Terima kasih buat Bunda Hana. Buat Bunda Hana semoga rezekinya melimpah yang telah memberikan tunggu dulu satu-satu dulu. Ya. Buat Bunda Hana yang telah memberikan rezeki kepada Nandar, saya Uni Rifa mengucapkan terima kasih sudah mensupport saudara saya seiman dalam perjuangannya. Nama yang memberikan kamu handphone siapa namanya beliau Tante Mika? Aku ya semoga Umi ya sehat Umi selalu. apa? Sebut namanya Umi apa? Umi nggak boleh, aku panggil Umi. Oke. Yang kedua, Buat Umi. dia tunggu dulu. Dia ada 2 orang. Pertama Umi HP, alhamdulillah subuh uang jajan. Masya Allah, Aku nggak tahu Mika. aku. Jam 5 subuh Nandar. Siapa Tante. namanya? Ayo kita ucapkan terima kasih toh enggak? Kalau yang jam 5 subuh ini, yang jam 5 subuh ini ya Allah, aku kaget ya Allah, aku kira untuk donasi kan. Untuk donasi ini. Masya Allah. Alhamdulillah Namanya? ini untuk Tate, katanya nggak Siapa boleh namanya? dikasih tahu. Oke, buat para kontributor yang membersamai Tante Mika dan juga Yonatan Nandar, terima kasih banyak sudah mensupport saudara-saudara aku ya. Semoga Allah memudahkan rezeki antum semua. Semoga Allah memberikan rahmat kepada antum ya. Dan diajarkan sama Bang Milo begini. Kata Bang Milo nih begini ya. Nih, pertama adalah sebenarnya kata Bang Milo, saya tuh sebenarnya bukan membantu Uni, tapi Uni membantu saya. Kenapa? Ketika saya kasih harta saya ke Uni, Allah mengembalikan saya berlipat kali ganda. Itu cara berpikirnya Bang Milo, ya. Itu cara berpikir Bang Milo. Makanya Bang Milo kemarin bilang, saya biayakan Nandar belajar bahasa Aramaik. Lalu saya bilang, Bang, biar dulu dia fokus setahun ini belajar bahasa Arab. Nanti pas tahun depan aja. Bang Milo udah jadi kontributor buat kuliahkan Goldian dan bantu kuliah saya. Saya bilang, memang Bang Milo yang bilang. Bang Milo mengajarkan, saya nggak pernah ketemu sama Bang Milo guys. Tiba-tiba saya bertemu dengan beliau.
Beliau mengajarkan bahwa ketika kita memberi kepada orang, itu hanya akan kembali kepada kita. Terus dia bilang begini, saya bantu Uni, tapi saya yang terbantu nanti. Jadi cara berpikir seperti itu tuh dia memberi nggak ada rasa ini, rasa kayak rasa berat dan beban. Jadi berterima kasih kami kepada Bang Milo, para kontributor Mesia, ada Bang Wan juga, ada yang memberikan handphone kepada Tante Mika, ada yang memberikan rezeki kepada Yonatan Nandar, kepada saya. Semoga Allah memudahkan hidupnya teman-teman semua, menyehatkan, memberikan rezeki yang melimpah, Amin. sehingga bermanfaat semuanya. Begitu. Betul nggak Mikana? Ya. Gimana pandangannya Mikana terkait tentang tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf? Tadi kami membahas kalau kami tidak merayakannya. Nah, kalau Mikana gimana? Ya Mikana paling bilang kayak gini, kalian dulu ngelarang-ngelarang, sekarang kalian pakai, aku udah nggak pakai, kalian yang pakai, kata Mikana. Emang Mikana ngerayain Natal? Sekarang nggak lagi dia. Ada juga yang komen gitu di VT aku. 25 Desember Natal diganti hari mualaf sedunia. Barusan saya balas komentarnya. Saya bilang 25 Desember hari mualaf diganti hari baptis sedunia sudah. Ya apapun itu tuh terserah lah. Yang penting kalau kami memang punya alasan sendiri yang tidak bisa kami ucapkan. Pertama, kalau kami sampaikan alasan itu nanti dijadikan serangan oleh orang-orang yang benci kepada kami untuk menyerang keluarga kami yang lain yang sepakat. Kami tidak masalah dengan saudara kami yang lain merayakan itu, silakan saja. Tapi kami tidak. Begitu aja sebenarnya, nggak ada masalah. Mikana udah enggak Uni, Mikana udah enggak. Mikana masih merayakan Mikana udah Natal. enggak merayakan. Enggak. Tadi aku baru pulang, Enggak. barusan merayakan Natal. Tapi enggak katamu kemarin, katanya Dewa Matahari lu bilang. Aku yang diundang khotbah. Oh, bukan dia merayakan. khotbah. Iya. Dapat persembahan Ya. kasih dia. Aku nggak mengharap itu. Iya, kita tidak Kalau mengharap, ada, tapi oke. kalau ada rezeki kita Kalau ada kalau rezeki ya, nggak nolak, Ya, diterima. iya, Nolak. diterima. nggak elok juga nolak berkat, ya kan, nolak Iya, nggak rezeki. apa-apa. Ntar Ya, nanti kalau rezekinya dalam nggak mau Islam datang gitu. lagi kalau ditolak, ya kan. Kalau dalam Islam saya belajar dari Ustadz Wafi. Saya pernah waktu itu sama Ustadz Wafi, Ustadz gimana nih, ada yang mau kasih saya uang 10 juta nih Ustadz. Iya waktu itu umroh juga ditawarin tuh. Kata Ustadz Wafi, jangan menolak rezeki, takutnya nanti orangnya mendoakan supaya rezekinya ini adalah alasan Ustadz Wafi waktu itu. Sejak itulah oke, dikasih ya terima, tapi nggak boleh minta-minta, begitu teman-teman ya. Betul. Minta-minta jangan, tapi kalau dikasih kita terima gitu. Iya. Dan juga video TikTokmu tadi aku lihat ya, ada lewat dari beranda saya yang upload video Yonatan Nandar yang juga ngomongin itu Apa gitu. tuh? Itu kamu ngomongin tentang hari malam sedunia, kamu nggak setuju karena tidak ada dalam Al-Qur'an toh. Iya, terus Diajarkan gitu. Saya salut sama kamu karena di situ kamu juga memberitakan nama Yesua gitu. Kamu menyebut nama Tuhan Yesus Masih dengan benar gitu. maksudnya Mantap. Yesua dengan benar apa tuh? Yeshua Hamashiach Paling tidak kan Oh orang iya, Kristen namanya tahu dulu Yesua. ya, paling bukan tidak kan Yesus, orang aku tadi Kristen. bilangnya Yesua. Iya, Yesus Mesiho iya, sama Yeshua Yeshua Hamashiach. Hamashiach. Iya, memang Iya, namanya itu. Yesua Hamashiach. Paling tidak kan orang Kristen tahu dulu namanya yang benar gitu. Ya, Walaupun Yeshua kamu nggak Hamashiach. percaya dia Tuhan. Bukan Yesus, namanya Yeshua Hamashiach. Bener kan Iya. namanya itu? Bahasa Ibrani. Ya karena kan dia bukan orang Yunani, dia kan orang Aramaik, Orang Yahudi. orang Yahudi. Ya berbahasa antara Ibrani, dan Aramaik ya. Ibrani. Iya, kalau sama orang Yunani berbahasa Yunani, cuman kan namanya dulu harus benar toh. Dulu juga saya pernah ditanya sama Uni dulu. Waktu baru-baru memberitakan Injil kan dulu pernah bilang gini, kan namanya Yesus, kenapa jadi Yesus? Dulu waktu itu saya jawab, namanya kan transliterasi gitu, ditransliterasi namanya gitu. Tapi ternyata benar ya bahwa nama asli itu nggak bisa ditransliterasi. Ya. Dulu Nama kan Uni Mikana sudah nggak pernah mungkin kan? bertanya itu. Nggak mungkin kan Mikana kalau ke Padang jadi Mikono, Iya betul. kan nggak boleh Atau- itu. Atau saya kalau ke Yunani saya dipanggil jadi Mikanus, saya nggak mau.
Betul. Nggak kebayang nggak nanti kalau Yeshua datang tiba-tiba Yesus emang dia ngerti gitu, emang dia noleh gitu kan, bukan nama dia yang disebut. Tapi kalau kita panggil namanya memang Yeshua, lu dipanggil dia sesuai. Orang kalau dipanggil Rifa pasti nengok. Tapi kalau Rifus gitu kan, ngapain nama gue bukan Rifus gitu kan. Sebenarnya kalau kita sebenarnya umat beragama ini ya, baik Kristen ataupun Islam, kembali ke identitas, kemudian menggunakan kaidah linguistik, ilmu yang betul-betul ada gitu. Nggak akan ada perdebatan kusir gitu, terlepas dari memang kita tetap berbeda ya posisi Yeshua ya. Kalau kami tidak menuhankan, kalau Mikana menuhankan, itu adalah keyakinan, dan keyakinan itu sulit untuk diperdebatkan, sama seperti selera. Kalau saya suka warna hitam, Mikana suka warna pink, itu nggak bisa diperdebatkan, itu selera. Tapi kalau kita bicara tentang kaidah agama yang kaitannya dengan ilmu linguistik, historis, itu sulit gitu loh kalau dibantah, karena ilmunya ada, ilmu linguistik itu ada. Seperti nama Allah itu proper name, baik itu di Oxford ataupun Cambridge gitu. Kemudian nama Yesus ya, dia bukan Yesus tapi Yeshua, itu the real nama kalau kita percaya dia adalah orang Ibrani. Seperti itu sih teman-teman. Cuman teman-teman Kristen yang mungkin saja masih keberatan dengan hal itu, silakan naik. Mumpung kalau kalian kan nggak percaya sama aku nih, ya kalian kan di sini ada Mikana. Oh kalau bilang gini nih, aku pernah bilang gini ya. Saya bingung dengan orang-orang Kristen yang Tritunggal gitu, menuduh orang seperti Mikana itu bidat gitu. Padahal Yohanes 1 ayat 1 kalau betul-betul dipahami secara tekstual, itu justru mensupport orang-orang Oneness loh, monarki loh, satu tunggal Yesus loh. Pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Kalau firman itu adalah Yesus, pada mulanya Yesus bersama Bapa, maka Yesus adalah Bapa. Aku pernah bilang tuh sama orang-orang Tritunggal. Nah, cuman bagaimanapun juga ketika nih, kenapa pada akhirnya Samuel Siahaan, Pastor Sarah, kemudian Smile Living Smile itu tidak terlibat debat hebat. Kalau memang nggak punya kebencian secara personal ya, akan mudah soft dengan umat Islam karena sudah punya identitas masing-masing. Tuhanmu Yesus, Tuhan kami Allah. Tapi kenapa dengan Tritunggal kami akan selalu berdebat hebat? Karena orang Tritunggal itu banyak bohongnya. Makan bakwan 3 ngaku 1, KBBI pun diperkodok. Seperti itu loh ya. Jadi kalau misalkannya kalian punya identitas yang jelas dan tidak lagi melibatkan agama lain, akan tenang. Karena itu negara kita atur itu. Negara kita izinkan Kristen untuk diakui sebagai agama di Indonesia. Maka justru kalau ada orang Islam yang melarang Kristen di Indonesia, dia tidak toleransi. Gitu. Kecuali misalnya Mikana nih mengajak saya debat atau diskusi satu tema yang diangkat, maka pada waktu itulah perang argumen terjadi. Tapi dalam ranah sosial nggak bisa, kita tetap satu NKRI gitu ya. Nah, jiwa besar dalam diskusi ini yang perlu saya harap kalian baik Islam ataupun Kristen itu ada. Jangan karena kalian misalnya ini yang kita lihat itu baik di Islam ataupun Kristen, yang saya khawatirkan adalah ketika ada netizen Islam yang sangat mencintai Bang Zuma, lalu tiba-tiba ada di antara kami yang tidak sepakat dengan Bang Zuma, kalian menyerang kami secara pribadi. Itu juga yang terjadi di Kristen. Orang dah tercinta kali dengan Edis, ketika Mikana, RK menyampaikan apa yang menurut mereka benar, kalian serang mereka secara pribadi. Lalu bedanya apa? Nah, inilah orang yang sebenarnya tuh sedang tidak membela keyakinan tapi membela orang. Tapi kalau secara ajaran sih ya, dalam Islam itu kan yang harus kita muliakan itu agama kita, bukan orangnya tapi agama. Seperti itu. Agama bukan untuk diperdebatkan. Ani Maria, ini saya harus luruskan ya, agama tidak untuk diperdebatkan. Kalau Yeshua tidak mendebat orang Yahudi, Yeshua tidak bisa menyebarkan ajarannya. Kalau Nabi Muhammad tidak mendebat kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad tidak akan menyebarkan ajarannya. Justru orang-orang yang keliru itu memang harus didebat. Tapi di dalam Islam itu mujadalah itu dengan cara terbaik.
Jadi kalau Anda bilang agama bukan untuk diperdebatkan, dalam konteks apa dulu? Kalau maksudnya keyakinan Mikana bahwa Yesus adalah Tuhan, itu tidak perlu diperdebatkan karena itu hak prerogatif dia. Tapi kalau Mikana membawa literatur tentang agama Islam di hadapan kami umat Islam yang bertentangan dengan kami, wajib kami mendebatnya. Itu ketentuannya begitu. Ya, kalau diskusi itu bukan ajang debat, tapi ajang menggali informasi dan menggali pemahaman, baik secara personal ataupun secara akademik. Saya dengan Mikana misalnya diskusi, kita sepakat, oke, kita bahas tentang Yesus ini siapa. Maka Mikana berhak menjelaskan bagaimana Yesus dalam paradigma dia. Adapun nanti bantahan-bantahan etisnya adalah diajukan berupa pertanyaan, bukan berupa pernyataan. Itu dalam ranah akademis, ya. Berarti itu. Silakan yang mau naik. Ya, silakan Mikana, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, jadi tadi mengenai nama Yeshua ya, dipanggil Yesus, apakah Yesus menoleh? Tuhan Yesus tahu kok kalau dia dipanggil dunia itu dengan nama Yesus Kristus, karena dia Elohim yang Maha Tahu. Tetapi ada baiknya kita menghormati, karena nama yang dinyatakan dari surga itu Yeshua HaMasiah. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah kan mengajarkan untuk menguduskan namanya, Matius 6 ayat 9. Tuhan Yesus tahu, dia dipanggil apapun tahu, Tuhan Yesus masih tahu, tetapi Tuhan Yesus masih mengajarkan untuk menghormati namanya, menguduskan gitu, memanggil dengan benar. Itu aja sih Uni. Ya. Yang betul juga teman-teman di bawahan kita berdebat secara santun aja ya, karena debat itu adalah dialog edukatif, bermartabat dan teratur ya. Tapi konsekuensi juga sih. Jangan menghina gitu loh. Ya, jadi teman-teman yang bertanya kenapa Mikana nimbrung di sini, apa masalah? Justru harusnya kalau kalian Kristen, ya, kalau kalian Kristen dan percaya ada Roh Kudus dalam pribadi orang Kristen, harusnya kalian bangga dengan Mikana. Dia bisa duduk dengan orang Islam. Tapi lucunya, kenapa kalian malah bangga dengan orang-orang yang nggak bisa duduk bersama orang Islam gitu loh? Iya. Kan lucu. Kalau kalian punya percaya bahwa Roh Kudus itu ada, harusnya kalian percaya Mikana punya Roh Kudus. Kenapa? Dia bisa berdamai dengan orang Islam. Dia bisa tenang duduk di sini sambil bedak-bedakan, nggak saling berantem dengan saya. Harusnya kalian bangga dengan itu kalau kalian Kristen. Tapi mungkin kalian kecewa dengan Mikana karena dia tidak menghujat agama saya. Kalian kecewa mungkin, ya. Nah, kita sapa nih, ada orang yang naik ke atas nih. Nyong, silakan Nyong. Ya, malam. Ya, malam. Silakan mau bertanya kepada Mikana yang menganut ajaran bahwa Yeshua adalah Bapa itu sendiri, tidak mempercayai doktrin Trinitas, atau bertanya kepada saya yang menganut ajaran bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Ya, Mikana adalah penganut ajaran Yesus satu-satunya Tuhan. Saya penganut ajaran Allah satu-satunya Tuhan. Ya, silakan kamu mau bertanya kepada kami berdua, Tuhan kami satu. Karena Tuhannya satu, Tuhan saya satu, ya. Nah, Saya kamu dengan Mikana sama kayaknya deh. Dengan kamu beda lah. sama, ya beda, nggak apa-apa. Saya dengan Mikana beda. Berarti Tuhan kamu satu. Namanya udah beda, Uni. Kamu jangan sama-samakan. Saya tidak setuju. Loh, Saya kok dengan dia mau Mikana namain? sama. Justru saya nunjukin perbedaan kita. Nah, Tuhan kamu satu. Iya, jelas satu toh. Ya, siapa nama Tuhan kamu yang satu itu? Yesus Kristus. Bapa, Yesus Kristus. Roh Kudus. Nah, silakan masuk Mikana. Mungkin temanmu harus diluruskan mungkin cara berpikirnya. Ya kan sudah dijawab. Yesus Kristus itu kan nama aslinya kan Yeshua HaMasiah. Jadi Yeshua HaMasiah adalah Bapa, Itu Putra, Roh Mikana Kudus. bahasa Ibrani kan? Yeshua HaMasiah itu kan bahasa Ibrani. Sama Itu saja, Pak. nama aslinya Yeshua HaMasiah, saudaraku. Ya. Jadi saya dan Mikana satu iman sama. Kamu beda lah. Ya, silakan, nggak masalah. Justru kami senang malah kalau kalian sama dengan Mikana, tidak menyembah Tuhan segitiga berlobang. Kan bangga kami. Trinitas aja. Loh, gimana ini? Katanya sama kayak Mikana. Tapi kok malah percaya segitiga berlobang? Gimana nih ceritanya nih? Iya, Coba. itu kan konsep keimanan masing-masing. Dia kan Kristen yang kalau bagi Katanya saya sama Mikana sama. Mikana itu tidak menyembah segitiga berlobang. Kamu menyembah segitiga nggak? Saya tidak menyembah Maria, saya tidak menyembah Yesus Kristus kok. Loh, sejak kapan segitiga itu ada Maria di situnya? Perisai Karena ini dia tidak mengimani perisai Trinitas.
Kamu gimana? Kamu mengimani prinsip? Gini loh bro, kalau kamu itu tidak menafikan omonganmu, kamu bilang kamu sama dengan Mikana, kami justru senang loh. Justru saya ingin kamu tuh konsisten. Saya ini Mikana kan tidak aliran. percaya dengan segitiga berlubang atau prinsip Trinitas. Dia tidak percaya dengan Trinitas. Nah, dia kamu kan bagaimana? Mikana kan aliran lain. Kalau saya ini kan Lutheran. Jadi berbeda Ya, lah. sama. Kalau saya kan Lutheran. Nah, sama berarti. Tadi katanya sama. Gimana sih? Iya. Lutheran Mikana Kristen yang Tuhannya harus saya satu. paham. Kami Kristen Bro, itu ada dengar ya. Ya ada. aku itu nggak usah kau ajarkan. Aku bahkan udah sering sama Mikana dulu sebelum Mikana menjadi apologet. Aku bilang sama Mikana denominasi di Kristen itu banyak. Aku yang mengatakan dulu kalau dia Tuhan Yesus dulu. Bahkan dikiknya aku gara-gara itu. Nah, ya. Jadi itu aku udah ketemu. Nggak usah kau ajarkan itu dek. Yang ku bilang adalah ketika kau bilang mengikuti Mikana dan kau sama dengan Mikana, ternyata kau bantah. Maksudku, kalau memang adik Nyong ini betul-betul sama dengan Mikana, ikutlah sama dengan Mikana biar akademik cara berpikirnya. Mengikuti Mikana tapi menyembah kepada Tuhan yang segitiga kan lucu, nggak sesuai dengan konsep. Coba ikut Mikana nggak? Percaya Mikana nggak? Ya, bagi saya sih Lutheran keimanan saya, jadi saya percaya Trinitas. Yaudah. Nah, jadi jangan dengan saya dulu diskusinya ya. Mungkin dengan Mikana. Mungkin kalau Mikana Ya, ini bagi punya. saya sih kekristenan kita Bentar, nggak perlu bro, bentar. pertentangan Mikana sih, ini bagi saya. bukan. Mikana ini kan di sini jadi narasumber. Dia dikasih kesempatan untuk menginjili saudara-saudaranya Kristen yang mungkin salah kaprah, salah paham, atau ada orang Islam yang mau masuk Kristen, kan dia berhak menginjili di sini. Kami kasih hak di sini. Nah, tapi ketika kamu mengatakan bahwa Tritunggal itu ada, kan Mikana menolak ajaran itu. Ya, silakan kamu ngobrol dulu sama Mikana, bertanya-tanya kenapa, mungkin biar kamu bisa belajar sama Mikana. Kalau Gitu. kalau Mikana saya sih kami nggak masalah ya karena emang kan konsep kekristenan Iya, kita ini kan Pak itu sebenarnya juga nggak ada masalah. Saya sama Mikana aja nggak masalah sekarang nih. Ini bukan kita Jadi bicara saya kita ada dengan masalah. Mikana walaupun dia hanya monoteisme, walaupun kami ini Trinitas percaya di dalam tiga kepribadian itu ada satu. Itu kan Diakuinya loh, tujuannya kan Mikana ini satu. monoteis loh. Enggak, dia kan percaya kepada Allah Bapa saja. Keren loh. Bapak Maksudnya Elohim. dia percaya, Kalau dia kita sudah ini akui loh kan- kalau Ya. Mikana ini monoteis loh. Berarti kamu bukan monoteis ya? Saya satu tapi percaya Trinitas karena saya kan dokter Nah Trinitas. ini Mikana. Udah sama Mikana aja dulu. Jadi aku yang anehnya ini saya tuh dengan kalian aja. Uni. Enggak gini loh. Ini Uni jujur ya. Bro, Saya dengan dalam kalian tuh ucapan udah bingung sama itu- kalian. Mungkin Ya saya wajar sampai kamu saat bingung kan ini, kamu nggak seagama dengan saya. Sampai selama ini jujur ya. Susah dengan Nggak konsep masalah. kalian. Kamu bingung dengan agama Islam itu nggak masalah. Karena kamu Kristen wajar. Enggak, Yang bukan. Ini sedangkan secara di agamamu logika aja kamu aja. bingung loh gimana kamu paham dengan agama kami. Di Secara Kristen aja kamu logika coba yang tadi ada. kamu bilang sama Oh. Mikana. Bentar dulu dek, dek santai. Jadi gini loh dek. Dalam agama kamu saja kamu bingung, apalagi kamu memahami agama kami. Coba, kamu tadi bilang di awal saya sama Mikana sama. Karena Mikana tidak mengimani Trinitas. Terus kamu sudah akui Mikana ini monoteis. Lah, ini kan lucu nih. Berarti kamu tidak monoteis kah? Tidak monoteis. Tuhannya tidak satu, tidak monos Tuhannya, tidak tunggal. Gimana nih? Mikana Begini, dia kalau guru ya begini Mikana. ya, Dia ini guru nih. Beliau ini guru. Saya rasa untuk kekristenan saya nggak pernah bingung dengan iman kita kok. Kalau saya bingung saya sudah Oke, lama bagus. sampai hari ini Berarti nggak bingung saya masih ya? Kristen walaupun dia Ya, berarti nggak bagaimanapun bingung. Mikana kemanapun ya kami tetap iman kepada Yesus Kristus Yosua Hamasiah. Iya, bukan itu problemnya. Tak gini Konsistensi Uni. kita. Lanjut Mika. Ini, mohon maaf ya Uni. Mikana. Ya, ya, Jadi lanjut aja. kalau si Nyong ini beliau Tritunggal nggak apa-apa, itu iman dia. Tapi kalau dia bilang kita sama nggak apa-apa. Saya itu hanya mau berdiskusi dengan Tritunggal yang menyerang saya, langsung dulu saya bidat gitu. Kayak si Kak Tina, Kak Natalia kan bilang kamu kan Wah, sesat Tina itu Mikana, bahaya itu gini. emang. Iya, jadi saya bertanya sama dia gitu. Kalau si Nyong ini sudah bilang kita sama menyembah Yesus Hamasiah, ya udah saya nggak mau debat sama Nyong. Memang kita sama-sama Oke, menyembah siap lah. Yesus Hamasiah. Udah bertanya aja dia ya. Nyong, kalau gitu saya tidak berdebat dengan kamu, Mikana juga tidak berdebat dengan kamu. Kami kasih kesempatan untuk bertanya ya. Ke Mikana boleh bertanya, ke saya boleh bertanya. Ingat ya, saya tidak Saya mungkin berdebat nggak dengan usah orang awam.
karena beliau sudah berkata kita sama menyembah Tuhan Yesus Kristus. Ya, ke saya aja deh kalau gitu. Ke saya saja. Kamu bertanya puasnya ke saya, tapi maaf saya tidak berdebat dengan orang awam. Nyong, silakan Nyong. Saya bukan orang awam juga ya. Oke, pernah sekolah teologi Nyong? Saya, ya Anda tidak perlu tahu lah data-data Nah, saya. ya udah kalau gitu Saya maaf Nyong ya. spiritual. Kalau tidak bisa menunjukkan kapasitasnya di sini terhitung awam. Kalau mengaku tidak awam berarti harus bisa menunjukkan di mana kuliah. Seperti Mika, nah dia udah publish tuh, dia pernah wisuda tuh. Saya juga udah publish, saya wisuda tuh. Jadi jelas secara akademik kami mengambil prodi yang sesuai saya dengan guru-guru juga, guru-guru agama juga. kaitan dengan agama ada nggak? Ada, saya guru agama Oke, berarti mengerti Jelas. tentang kekristenan mendalam. pasti. Oke, jelaskan Trinitas kepada saya. Silakan Oke. jelaskan Trinitas dalam pandangan Tertullianus. Oke, baik, kita kekristenan dalam pandangan saya bahwa secara mungkin ada kita Kristen ini kan ada bukan saja Tertullianus sih, banyak ya. Kalau untuk secara konsep saya Oke, bawa kamu ikut Credo Nikea berarti. Nah, Nikea aja gimana? Atau yang di Oke. abad kelima, yang disahkan di abad kelima, terserah lah. Yang mana yang betul-betul akademik, kan kamu mengaku sebagai seorang yang Oke, akademik baik. tuh, yang Kalau berilmu. untuk Silakan. abad Nikea itu kan untuk persetujuan kitab dalam versi agama Katolik Kristen ya, dengan Katolik itu ketika Kristen abad yang ketiga, Kristen itu Katolik itu udah mulai, Kristen itu ketika terjemahkan untuk 66 kitab diakui ya. Kalau Katolik itu Nicea itu kan sekitar lebih dari 100 seperti lebih dari punya kita 66 ya. Enggak, jangan itu yang dibahas. Definisi Tritunggal. Wah, kamu tadi nanti minta nih, saya minta ini yang jelas aja lah Uni. Ya, Tritunggal itu kan memang tidak dirumuskan di Konsili Nikea, karena waktu di Konsili Nikea itu kan perumusan homoousios, Bapa dan Yesus setara. Dan Tritunggal ini kan dibawa sama Tertullianus di abad kedua dan finalnya di abad kelima. Yang saya tanya itu, kamu kan mengaku orang yang akademis. Ya jelas, Maka saya kan pertanyaannya, masa sarjana. definisi Tritunggal menurut yang kamu pelajari itu seperti apa? Silakan dijelaskan. Kita Baik, pengen tahu. Tritunggal menurut yang saya pelajari selama sebagai guru agama, yang pertama, saya percaya dalam Kejadian 1 ayat 1 itu berfirmanlah Allah. Enggak, yang saya silakan jelaskan. Di situ ada firman, ada Allah, ada Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang. Jadi di situ konsep ketritunggalan Allah itu di situ. Dan Maksudnya gimana itu? dalam 1 Yohanes 1 ayat Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Bapa. Iya. Firman dan Bapa sama secara pribadi atau berbeda? Sama. Karena dalam Yohanes 3 ayat 10 Lalu Yesus yang pada Tritunggal itu apanya yang Tri, apanya yang tunggal nih? Nah itu kamu mau kayak belajar sama saya 2 SKS 4 Ya SKS. makanya saya belajar. Nah, Ya udah, saya belajar sama kamu malam ini. Silakan. dulu Tritunggal itu semesternya tiganya baru kau apa? paham. Iya, kan ini kan kamu lagi saya tanya untuk belajar ini. Tritunggal itu Gantian apanya ya, yang tiga, ini apanya yang tunggal? Kamu udah banyak pertanyaan, saya nggak pernah Enggak, bertanya. saya belajar sama kamu. Jadi kamu silakan menjelaskan panjang kali lebar. Saya cuman bertanya itu aja. Apanya yang tiga, apanya yang satu? Silakan. Oke, baik. Tiba-tiba jadi monarki yang dia. Saya percaya itu Trinitas, 3 pribadi, 1 hakikat. 3 Jadi pribadinya tiga. Ya jelas 3 pribadi. Pribadi Bapa dan pribadi Yesus berbeda. Dia 3 pribadi kan sudah jelas. Kenapa kamu Iya. menguraikan? Jangan Harus ini sarjana kan diskusi harus itu paham, santai 3 loh. pribadi. Kamu ngerti nggak pribadi atau person? Pribadi atau person itu entitas sendiri yang memiliki kepribadian. Saya dari Persona, tadi jelaskan ke saya dan Anda, Nika 3 ini pribadi, satu Anda nggak hakikat. perlu menguraikan. Itu kan seorang sarjana. Loh, saya ya karena saya sarjana makanya saya lebih menguraikan bahwa tentang pribadi. Saya kan nggak bahas Trinitas, saya tentang bahas pribadi. Setahu saya pribadi itu adalah pribadi yang memiliki kepribadian. Maka Bapa punya kepribadian, Yesua punya kepribadian. Itu ada berapa itu Tuhan kamu itu? Saya Tuhan satu dalam 1 Timotius 5 ayat 1 bahwa Allah kami Tapi itu pribadinya esa sebagai berbeda. Ini perantara gimana nih? Kristus. Saya bingung dengan Allah penjelasan kami kamu. esa. Kamu bilang, Dalam 1 Timotius kamu 2 bilang nggak usah lari kemana-mana dulu bro. Kan kamu bilang begini, Tuhan kamu satu, tapi Bapa dan Anak punya kepribadian dan pribadi yang berbeda. Saya dan Mikana ini satu pribadi, saya satu pribadi Mikana. Kami satu hakikat.
Apa hakikat kami? Hakikat manusia yang gendernya wanita. Maka saya dan Mikana bisa dikatakan satu hakikat kewanitaan, dua Oke, pribadi. baik. Mikana Saya itu akan bukan jelaskan saya bukan pribadi Mikana. itu, Uni. Coba dulu saya gini loh, kalau kamu mengaku akademisi, kamu pasti bersabar mendengarkan argumen orang. Santailah. Aku turun dulu ya. Apa harus Semua nyom, siap-siap? Nandar, aku mau istirahat. Ya, saya kasih contoh lagi. Siap-siap Mikana. Jadi saya dan Mikana ini dua pribadi yang berbeda. Hakikatnya satu, hakikatnya manusia, gendernya wanita. Maka pertanyaannya, ada berapa manusia wanita di koma ini tadi waktu Mikana masih di sini? Jawab, Nyong. 2 perempuan. Bagus. Yesua dengan Bapa pribadinya berbeda. Hakikatnya satu, Tuhan. Ada berapa Ya. Tuhan itu? Satu hakikat. Nah, lihat hakikat itu adalah saya satu. dan Mikana sehakikat. Hakikat saya Itu adalah kan perempuan, dua Mikana pribadi, juga perempuan. Uni. Kamu katanya sarjana. Pribadi atau itu hakikat. adalah person, yaitu kepribadian, pribadi yang memiliki sifat dan kepribadian. Itu beda, sama seperti saya. Mikana satu pribadi, saya satu pribadi, tapi kami satu hakikat. Ketika saya pertanyakan itu berkaitan dengan analogi saya dan Mikana, kamu pinter, kamu bisa Ini tolong menjawabnya. kamu Dua jelaskan manusia. siapa sih hakikat? Hakikat Ya, itu dari paham kata itu. hak, artinya keadaan sesuatu yang, masa kamu nggak tahu hakikat? Katanya Masa guru, nggak gimana tahu? sih? Hakikat itu dari kata hak, kok, bahasa Arab, artinya benar. Maka hakikat secara terminologi adalah keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Contoh, kau tengok ini sama-sama botol hakikatnya. Tapi ini botol panjang, ini botol pendek. Maka hakikatnya adalah botol pendek, hakikatnya botol panjang. Ini keadaan yang sebenarnya tentang ini. Wah, Hakikatnya sama-sama Anda botol. salah, Tapi sarjana ini kamu ini kuliah tuh di kenapa belakang ini? kampus Katanya tadi. bertanya, giliran saya menjawab, botol itu banyak. Ini ada botol besar nih, kau tengok itu. Ya, ini aku punya botol besar. Apakah sama Rupanya botol besar dengan Anda botol kecil? sarjananya Ini sarjana kaleng-kaleng. menyerang online, pribadi. kualitas sarjana di Indonesia kayak ternyata kamu tuh gini kayak teman-teman begini, ya, Pak. menjadi seorang akademisi itu menurut Sinyong adalah ketika nggak mampu berargumen serang pribadi. Kau tahu nggak, dikatakan bodoh sama orang bodoh itu nggak berpengaruh loh. Jujur, minta maaf, saya mengukur kemampuan logika kamu tuh di bawah rata-rata. Kau mengukur kemampuanku nggak ada urusannya, karena kau bukan ahli yang bisa disuruh-suruh mengukur di sini, karena kau bukan orang yang punya kapasitas untuk itu di sini. Jadi kau ngomong apa aja tentang kemampuanku tuh tidak mempengaruhi apa-apa tentang value aku loh. Cuman argumen tadi nggak bisa kau bantah. Hakikat itu dari kata hak, artinya benar. Maka terminologinya adalah keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Kau tengok ini botol. Ini juga botol. Botol ini isinya sama-sama botol. Tapi botol ini dengan botol ini beda. Maka ada berapa botol? Mau kau bilang ini satu botol? Botol kau. Inilah kau. Ini kenapa? Ini botol. Ini Tuhan. Ini Tuhan kau. Tuhan ini berbeda dengan Tuhan ini. Kau bilang satu Tuhan, kan gila kau. Ini botol hakikatnya. Ini juga botol hakikatnya. Botol ini berbeda dengan botol ini. Kau bilang satu botol, gila kau. Ini orang yang mengajarin anak orang ini, merusak peradaban kau. Ini aku bilang, tadi dia Kristen penganut ajaran Trinitas, matematikanya dirusak sama dia. Matematika, ilmu filosofinya, filosofi dasar, ontologis dirusak sama dia nih. Ontologis adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang keadaan sesuatu yang sebenar-benarnya tentang sesuatu itu. Kau bicara ontologis, kau pernah belajar biologi nggak? Tahu kok nggak, dalam ranah biologi itu ada namanya genus, ada namanya klasifikasi. Kera itu satu hakikat semuanya, tapi ada kera berekor panjang, ada kera berekor pendek. Makanya ada dua kera. Tuhan kau, ada yang versi roh, ada yang versi manusia, itu tidak sama. Maka ada dua Tuhan. Kau bilang Tuhan satu, kan gila kau dek. Nah, dalam ilmu biologi itulah kenapa ada yang namanya ordo, genus, spesies. Nah, kau dengan kera itu satu spesies sebenarnya, tapi berbeda secara ada klasifikasinya beda. Unggas itu satu spesies unggas, tapi ayam dan bebek nggak sama. Gitu aja kau nggak ngerti, lalu kau bilang kau pula sarjana. Ilmu biologi kau udah kacau, ilmu matematika kau udah berantakan, ilmu filosofi ontologis kau udah kacau balau. Kayak gini ngaku sarjana ini. Gini orang yang mengajarkan anak orang nih. Kau rusak peradaban ini. Mending kayak Mikana itu. Apa yang dia ucapkan konsisten dengan imannya. Tuhanku satu. Siapa satu-satunya Tuhanmu Mikana? Yesus. Mana dalilnya? Aku dan Bapa satu. Pada mulanya Firman bersama Allah. Firman itu menjadi daging. Maka yang menjadi daging Sabar, itulah Nyong. Bapa.
Itu. Nah kau ngaku kau Tuhan kau satu. Tuhan kau yang satu aja udah kau bilang beda. Yang satu beda, kau bilang tuh Tuhan satu. Gila kau. Pulang kampung aja kau, Dek. Silakan. Coba kau terangkan tiga pribadi suatu hakikat kayak mana versimu ini udah diterangkan. Saya rasa Anda nih dari tadi menjelaskan satu hakikat saja, Uni jujur sudah salah, memalukan kamu di 300 orang. Udah kau, kalau nggak kau turunkan, kau terangkan aja, jangan Ya, kau ini sarang pribadi. Hakikat itu pengertian dalam bahasa asli itu apa? Jangan kau membawa satu botol besar, Udah botol kecil. kau terangin aja monyong. Hakikat itu jadinya itu adalah satu. Dari hakikat artinya kamu harus paham dulu. Coba buka mulutmu. Kenapa nggak disudahi dulu? Lambat. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.